Definisi konseling realitas merupakan suatu bentuk hubungan pertolongan yang praktis, relatif sederhana dan bentuk bantuan langsung kepada konseli dalam suatu kelompok, yang dapat dilakukan oleh guru atau konselor di sekolah dalam rangka mengembangkan dan membina kepribadian ataupun kesehatan mental konseli secara sukses, dengan cara memberi tanggung jawab kepada konseli yang bersangkutan. Adalah William Glasser sebagai tokoh yang mengembangkan bentuk terapi ini. Manusia digerakkan oleh kebutuhan-kebutuhan dasar yang asalnya bersifat genetik. Semua perilaku manusia mempresentasikan upaya untuk mengontrol dunia agar memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu dengan sebaik-baiknya. Orang tidak pernah terbebas dari kebutuhan-kebutuhannya, dan begitu terpenuhi, muncul kebutuhan lain. Kehidupan manusia adalah perjuangan konstan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan ini dan mengatasi konflik yang selalu muncul di antara mereka. Glasser menjelaskan kebutuhan-kebutuhan dasar manusia yaitu 1. Kelangsungan hidup, survival. 2. Cinta dan rasa memiliki. 3. Kekuatan atau prestasi. 4. Kebebasan atau kemerdekaan. 5. Kesenangan atau fun. Tujuan utama pendekatan konseling ini untuk membantu menghubungkan, connect atau menghubungkan ulang, reconnected, klien dengan orang lain yang mereka pilih untuk mendasari kualitas hidupnya. Di samping itu, konseling realitas juga bertujuan untuk membantu klien belajar memenuhi kebutuhannya dengan cara yang lebih baik, yang meliputi kebutuhan mencintai dan dicintai, kekuasaan atau berprestasi, kebebasan atau independensi, serta kebutuhan untuk senang, sehingga mereka mampu mengembangkan identitas berhasil. Tujuan konseling realitas adalah sebagai berikut: menolong individu agar mampu mengurus diri sendiri, supaya dapat menentukan dan melaksanakan perilaku dalam bentuk nyata, mendorong konseli agar berani bertanggung jawab serta memikul segala resiko yang ada, sesuai dengan kemampuan dan keinginannya dalam perkembangan dan pertumbuhannya, mengembangkan rencana-rencana nyata dan realistik dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perilaku yang sukses dapat dihubungkan dengan pencapaian kepribadian yang sukses, yang dicapai dengan menanamkan nilai-nilai adanya keinginan individu untuk mengubahnya sendiri. Terapi ditekankan pada disiplin dan tanggung jawab atas kesadaran sendiri. Sejarah perkembangan konseling realitas. Konseling realitas dicetuskan oleh William Glasser yang lahir pada tahun 1925 dan menghabiskan masa kanak-kanak dan remajanya di Cleveland, Ohio. Pertumbuhannya relatif tanpa hambatan, sehingga ia memahami dirinya sebagai lelaki yang baik. Glasser meninggalkan kota kelahirannya setelah ia masuk ke perguruan tinggi. Ia memperoleh gelar sarjana muda dalam bidang rekayasa kimia, sarjana psikologi klinis, dan dokter dari Case Western Reserve University. Pada tahun 1961, Glasser mempublikasikan konsep konseling realitas dalam bukunya yang pertama, Mental Health or Mental Illness. Konsep ini diperluas, diperbaiki, dan disusun pada penerbitan tahun 1965, Reality Therapy, A New Approach to Psychiatry. Tidak lama setelah penerbitan yang kedua ini, Glasser membuka Institute of Reality Therapy yang digunakan untuk melatih profesi-profesi layanan kemanusiaan. Sebagai kata sambung atas suksesnya, sekolah-sekolah membutuhkan konsultasi Glasser, dan ia dapat menyesuaikan dengan prosedur-prosedurnya dengan setting sekolah. Ia mempublikasikan ide ini dalam School Without Failure pada tahun 1969 dan mendirikan Educational Training Center yang di dalamnya guru-guru mendapat latihan konseling realitas. Teknik konseling realitas. Konseling realitas menggunakan banyak teknik untuk mencapai tujuan-tujuan konseling, khususnya teknik-teknik dari perspektif konseling perilaku, seperti yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli sebelumnya. Teori konseling realita memiliki beberapa teknik tersendiri, yaitu 1. Metafor.
Konselor menggunakan teknik ini seperti senyuman, image, analogi, dan anekdot untuk memberi konseli suatu pesan penting dalam cara yang efektif. Kedua, hubungan. Menggunakan hubungan sebagai bagian yang esensial dalam proses terapeutik. Hubungan ini harus memperlihatkan upaya menuju perubahan, menyenangkan, positif, tidak menilai, dan mendorong kesadaran konseli. Ketiga, pertanyaan. Konselor menekankan evaluasi dalam perilaku total, asesmen harus berasal dari konseli sendiri. Keempat, WDEP dan SAMI 2C3 merupakan akronim dari wants, keinginan, direction, arahan, evaluation, penilaian, dan planning, rencana. Teknik ini digunakan untuk membantu konseli menilai keinginan-keinginannya, perilaku-perilakunya, dan kemudian merumuskan rencana-rencananya. SAMI 2C3 mempresentasikan elemen-elemen yang memaksimalkan keberhasilannya. Keberhasilan rencana mudah, sederhana, atau simple, dapat dicapai atau attainable, dapat diukur, measurable, segera, immediate, melibatkan tindakan, involving, dapat dikontrol, controlled, konsisten, dan menekankan pada komitmen atau committed. Kelima, renegosiasi. Konseli tidak selalu dapat menjalankan rencana perilaku pilihannya. Keenam, intervensi paradoks. Terinspirasi oleh Frankl, pendiri konseling Gestalt, Glasser menggunakan paradoks untuk mendorong konseli menerima tanggung jawab bagi perilakunya sendiri. Ketujuh, pengembangan keterampilan. Konselor perlu membantu konseli mengembangkan keterampilan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan-keinginannya dalam cara yang bertanggung jawab. Peran konselor dalam konseling realitas. Yang pertama, konselor terlibat dengan klien dan membawa klien menghadapi realita. Tugas utama konselor adalah menjadi terlibat dengan konselinya dan kemudian menghadapi konseli dengan mengusahakan agar konseli mengambil keputusan. Yang kedua, sebagai pembimbing. Konselor bertugas melayani sebagai pembimbing untuk membantu konseli menaksir tingkah laku secara realistis. Yang ketiga, memberi hadiah. Konselor diharapkan memberi hadiah bila konseli berbuat dalam cara yang bertanggung jawab dan tidak menerima setiap penghindaran atas kenyataan atau tidak mengarahkan konseli menyalahkan setiap hal atau setiap orang. Yang keempat, mengajar konseli beberapa kualitas pribadi yang harus dimiliki konselor adalah kemampuan untuk mengajar konseli untuk mencapai kebutuhan mereka secara terbuka, tidak untuk menerima ampunan, menunjukkan dukungan yang terus-menerus dalam membantu konseli, untuk memahami dan menempati konseli, dan untuk terlibat dengan setulus hati. Yang kelima, motivator yang mendorong konseli untuk A. Menerima dan memperoleh keadaan nyata, baik dalam perbuatan maupun harapan yang diinginkan atau dicapainya. B. Merangsang klien untuk mampu mengambil keputusan sendiri, sehingga klien tidak menjadi individu yang hidup selalu dalam ketergantungan yang dapat menyulitkan dirinya sendiri. Yang keenam, penyalur tanggung jawab, sehingga keputusan terakhir berada di tangan konseli. Konseli sadar bertanggung jawab dan objektif serta realistik dalam menilai perilakunya sendiri. Yang ketujuh, moralis konselor memegang peranan untuk menentukan kedudukan nilai dari tingkah laku yang dinyatakan kliennya. Yang terakhir, pengikat janji atau kontraktor. Artinya peranan konselor punya batas-batas kewenangan, baik berupa limit waktu, ruang lingkup kehidupan konseli yang dapat dijaga maupun akibat yang ditimbulkannya. Baik, saya akan membahas tentang kelemahan dan kelebihan konseling realitas. Kelemahan dari konseling realitas. Teori ini mengabaikan tentang intelijensi manusia, perbedaan individu, dan faktor genetik lain. B. Dalam konseling kurang menekankan hubungan baik antara konselor dan konseli, hanya sekedarnya. C. Pemberian reinforcement jika tidak tepat dapat mengakibatkan kecanduan atau ketergantungan. D. Jangka waktu terapi yang relatif pendek dan berurusan dengan masalah tingkah laku sadar pada konseli. Teknik yang digunakan kurang mampu mengungkapkan data yang dialami dari diri pribadi klien, hanya menekankan perilaku tanpa mempertimbangkan sisi perasaan, tidak memberikan penekanan yang cukup
pada dinamika tidak sadar dan pada masa lampau individu sebagai salah satu determinan dari tingkah lakunya sekarang. Yang terakhir bisa terjadi suatu tipe campur tangan yang dangkal karena ia menggunakan kerangka yang terlampau disederhanakan. Selanjutnya kelebihan. Yang A. Asumsi mengenai tingkah laku merupakan hasil belajar. B. Asumsi mengenai kepribadian dipengaruhi oleh lingkungan dan kematangan. C. Konseling bertujuan untuk mempelajari tingkah laku baru sebagai upaya untuk memperbaiki tingkah laku manusia. D. Klien bisa belajar tingkah laku yang lebih realistik dan karenanya bisa tercapai keberhasilan. Yang E. Langsung lebih cepat menyadarkan klien karena menggunakan secara langsung mengajak klien berbuat. Yang F. Bersifat praktis, luwes, dan efektif. Yang terakhir mudah dilaksanakan dan tidak memerlukan pengetahuan tentang diagnosis.